Di tengah gejolak Timur Tengah, sebuah kekuatan yang dulu diremehkan kini mengguncang tatanan global. Houthi dari padang pasir Yaman menantang dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Israel. Tapi di balik itu ada pengakuan yang mengejutkan. Setelah lebih dari 1.000 serangan udara tanpa menghasilkan kemenangan, Trump akhirnya mengakui Houthi adalah lawan yang tangguh. Dan sekarang Amerika memilih mundur meninggalkan Israel menghadapi badai sendirian. Apakah ini awal dari perubahan kekuatan di Timur Tengah? Siapa sebenarnya yang memegang kendali? Tonton video ini dan kita ungkap kebenaran di balik konflik yang mengubah dunia ini. Seperti yang sudah kita singgung, setelah lebih dari 1.000 serangan udara dan pengeluaran lebih dari 1 miliar US dollar, Amerika Serikat akhirnya menghentikan kampanye militernya di Yaman. Ini dilakukan setelah 2 bulan serangannya untuk menghancurkan kemampuan militer Houthi, tapi hasilnya jauh dari harapan. Houthi tetap bisa meluncurkan serangan dan Amerika Serikat gagal mencapai superioritas udara. Selama operasi ini, Houthi berhasil menembak jatuh beberapa drone MQ-9 Reaper dan 2 jet tempur FA-18 Super Hornet jatuh ke Laut Merah akibat insiden di kapal induk USS Harry S. Truman. Ditambah, sebuah rudal anti-radiasi AGM-88B milik Amerika Serikat yang jatuh di Hodeidah. Selain itu, serangan Houthi yang terus-menerus memaksa Angkatan Laut Amerika Serikat menghabiskan amunisi dalam jumlah yang besar. Akhirnya, pada tanggal 6 Mei 2025, Trump mengumumkan gencatan senjata dengan Houthi. Keputusan ini diambil setelah menyadari kalau operasi militer tidak memberikan hasil signifikan dan hanya menguras sumber daya. Tapi, gencatan senjata ini tidak mencakup Israel. Houthi menegaskan kalau serangan terhadap Israel akan terus berlanjut. Gencatan senjata Amerika dan Houthi resmi dimulai pada tanggal 6 Mei 2025, tapi tak lama setelahnya, langit Israel justru berubah menjadi medan perang. Houthi menepati janjinya, serangan terhadap Israel akan terus berlanjut, dan mereka menepati janjinya dengan rudal. Beberapa hari kemudian, 2 rudal balistik Houthi menghantam wilayah Tamara, sebuah daerah di pegunungan Yerusalem yang selama ini dianggap sebagai kawasan tenang. Ledakan mengguncang lereng, dan bayang-bayang perang semakin nyata di ibu kota Israel. Dan itu benar. Puncaknya terjadi ketika Bandara Internasional Ben Gurion, jantung transportasi udara Israel, diserang rudal balistik. Beberapa kali hanya selang 24 jam, dan serangan ketiga terjadi pada hari Rabu 14 Mei 2025. Salah satu rudal berhasil dicegat, tapi yang lain menimbulkan kepanikan massal. Sirene berbunyi dari Tel Aviv hingga Yerusalem dan operasi penerbangan di bandara terhenti. Juru bicara Houthi menegaskan, selama agresi terhadap Gaza berlanjut, mereka akan terus menyerang Israel. Serangan ini menurut mereka adalah bentuk solidaritas kepada Palestina. Tapi di mata Israel, ini adalah bukti bahwa mereka ditinggalkan oleh sekutu terdekatnya. Ditikam di tengah krisis, Israel tidak tinggal diam. Jika Amerika memilih diam dan berdamai, maka Israel memilih jalan perang. Sejak Amerika mengumumkan gencatan senjata, Israel terus melancarkan serangannya. Dan target pertama mereka, jantung operasi Houthi di Yaman. Beberapa jam setelah rudal Houthi menghantam Ben Gurion, jet-jet tempur Israel meluncur dari pangkalan udara di Negev. Mereka menempuh lebih dari 2.000 km dan menghantam Bandara Sanaa, bukan target sembarangan. Bandara Sanaa telah lama diduga sebagai pusat logistik militer Houthi. Serangan udara ini melumpuhkan beberapa hanggar, menghancurkan 3 pesawat sipil, sekaligus juga menghilangkan 3 nyawa. Serangan juga membakar gudang amunisi yang terletak di area militer bandara. Tidak berhenti sampai di situ, pada Jumat 16 Mei, Israel juga melancarkan serangannya terhadap 2 pelabuhan vital, Pelabuhan Hodeidah dan As-Salif. Pelabuhan ini juga diklaim Israel telah digunakan kelompok Houthi untuk mentransfer senjata. Militer Israel menyebut ini sebagai peringatan keras kepada Houthi. Tapi banyak yang melihatnya sebagai sinyal kepada Amerika Serikat kalau Israel akan melindungi dirinya sendiri dengan atau tanpa bantuan Amerika. Tapi respon ini juga menyingkap kenyataan yang tidak bisa ditutupi, isolasi. Tidak ada dukungan terbuka dari Amerika, tidak ada armada bantuan dari Laut Merah. Dan
tidak ada pernyataan solidaritas dari Gedung Putih seperti sebelumnya. Israel mungkin membalas, tapi perang ini tidak lagi sama. Mereka tidak hanya melawan Houthi, tapi juga bayang-bayang kesendirian di kancah geopolitik Timur Tengah. Dan pada saat yang paling genting, Amerika justru memilih berdamai. Amerika mengumumkan gencatan senjata dengan Houthi, tidak ada perundingan terbuka, tidak ada koordinasi dengan Israel. Bahkan, tidak ada penyebutan nama Israel dalam dokumen kesepakatan. Kesepakatan itu terjadi diam-diam, jauh dari sorotan media global. Amerika berjanji menghentikan serangan ke Yaman, sementara Houthi sepakat menghentikan serangan terhadap kapal-kapal Amerika Serikat di Laut Merah. Tapi ada satu klausul yang sengaja dibiarkan kosong. Israel tak satu pun kalimat menyebut perlindungan terhadap sekutu lamanya ini. Mengapa? Apa yang membuat Amerika yang selama ini tidak pernah ragu membela Israel, kini memilih bungkam dan berjalan sendiri? Beberapa analis menyebut ini soal kegagalan. Amerika telah menghabiskan lebih dari $1 miliar untuk membom Yaman, menargetkan lebih dari 1.000 sasaran. Tapi apa hasilnya? Houthi masih berdiri, masih menembak rudal. Jet tempur terus disasar dan memperbesar kemungkinan jatuhnya korban. Pada intinya, Houthi masih mendikte ritme perang. Yang lain menyebut ini soal pemilu. Amerika sedang bergulat dengan tekanan ekonomi dalam negeri, harga BBM yang meroket, dan opini publik yang lelah dengan perang-perang yang tak berujung di Timur Tengah. Membuka front baru demi Israel terlalu mahal. Pada akhirnya, kesepakatan ini adalah titik balik, bukan hanya antara Amerika Serikat dan Houthi, tapi juga antara Amerika Serikat dan Israel. Sebuah keretakan yang mungkin tak akan bisa disembuhkan seperti dulu. Oke, ada yang menarik untuk kita pelajari dari konflik ini, bahwa perang ini bukan lagi soal negara besar versus kelompok kecil, tapi soal bagaimana teknologi, taktik, dan inovasi mengubah peta kekuatan. Di satu sisi, Israel dengan kekuatan udara tercanggih di dunia. Di sisi lain, Houthi dengan senjata murah tapi mematikan yang terus membuat kejutan di medan tempur. Israel masih jadi salah satu kekuatan udara paling dominan di udara. Menggunakan jet tempur siluman F-35I Adir, varian khusus yang dimodifikasi untuk kebutuhan IDF. Ditambah dengan F-15. Jet ini dilengkapi dengan rudal Spice 10,000 dan Delilah, presisi tinggi yang berkemampuan fire and forget. Sementara dalam serangan ke Bandara Sanaa, militer Israel diyakini menggunakan drone loitering harop yang dijuluki drone bunuh diri. Drone ini menjadi target secara otomatis dan dapat menghantam langsung dengan hulu ledak aktif. Sementara Houthi yang dulu hanya disebut sebagai misi lokal, kini berubah menjadi aktor militer regional. Mereka tetap mengandalkan rudal-rudal balistik seperti Palestine II, Badr 1P sampai Zulfikar. Tapi senjata andalan mereka adalah drone. Kasef 2K dan Sama 3, drone kamikaze jarak jauh mampu menjangkau target hingga ke Israel Selatan. Tak mahal, tak rumit, tapi sulit dihentikan. Itulah kekuatan mereka. Bahkan Houthi menyebut punya senjata baru untuk mencegah pesawat-pesawat masuk ke wilayahnya. Tapi taktik peranglah yang membuat Houthi unggul. Houthi tidak menyerang dengan 1 atau 2 unit. Mereka meluncurkan 20, 30, bahkan 50 drone sekaligus. Semua sistem pertahanan tercanggih pun kewalahan dan memaksa Israel untuk mengeluarkan biaya besar demi menghentikan setiap serangan murah. Dan inilah wajah baru konflik. Serangan murah tapi melelahkan. Teknologi mahal dipaksa bekerja tanpa henti. Sekarang dunia menahan nafas. Apakah ini awal dari deeskalasi atau hanya jeda sebelum badai yang lebih besar datang? Houthi sendiri belum berhenti. Israel belum menyerah. Dan Amerika kini berada di tengah jalan antara aliansi lama dan kepentingan baru. Jika serangan terus berlanjut, resiko terbukanya front baru di Timur Tengah sangat nyata melibatkan Iran, Hezbollah, bahkan Rusia dan Cina. Tapi jika semua pihak menahan diri,